Bapak Ibu, ini tertinggi stok kita selama merdeka. Dan ini arahan Bapak Presiden, nih 5,2 juta. Ini 5,2 juta. Nggak pernah terjadi. Dan banyak yang tidak senang. Seluruh negara pengekspor, Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, India, tidak bahagia. Sekarang, demo di Thailand, aku baca tadi. Coba tunjukkan. Demo kenapa? Tidak bisa mengekspor beras ke Indonesia. 2023-2024, itu 7 juta ton kita impor. Pengimpor terbesar, pasar terbesar adalah Indonesia. Tiba-tiba hentikan impor. Dan itulah Presiden Bapak Prabowo. Boleh Anda diskusi. Kita diskusi. Ini kenyataan. Tidak ada keluar impor sampai hari ini. Kemudian yang marah lagi, negara lain. Marah lagi. Ini tidak senang kan? Impor tidak senang. Mafia tidak senang. Koruptor tidak senang. Pernah nggak pemimpin kita 4.000 sawit disita negara? 4 juta. Pernah nggak terjadi selama Republik Merdeka? Nggak pernah, omong kosong. Dan buka di Google. Orang tidak senang kalau Republik ini menjadi superpower. Mana ada senang negara-negara tetangga? Nggak mungkin dia senang. Ada lagi satu saya tunjukkan. Ini mumpung masih muda. Kalian nanti yang mengisi di kemerdekaan. Kalian nanti mengisi di pembangunan. Jangan sia-siakan waktumu membahas yang tidak penting. Lihat, ada satu. Ini sawit 4 juta hektar. Tidak pernah terjadi. Saya tunjukkan kebijakan Bapak Presiden baru-baru ini. Itu apa? Ekspor sawit satu pintu. Tahu harganya ini? Ini sawit kita, coba buka. Nilai ekspor sawit kita, ini kenaikannya ekspor kita. Bukan ekspor dulu. Ini 756 triliun, naik 166 triliun. Baru 1 tahun memerintah, memimpin Republik ini. Impor kita turun 41 triliun. Kurang lebih sebenarnya berasnya itu 2 tahun 100 triliun. Ada yang bisa bantai ini? Ini BPS. Inilah buat orang marah. Kemudian sawit. Ini sawit. 700, sawit kurang lebih 600 triliun. Baru sawit, belum yang lainnya. Satu pintu. Masa ada negara eksportir sawit terbesar nomor 5. Nikel terbesar, tidak ada satu batang sawitnya, nggak ada. Ini dosa apa kita ini? Inilah Bapak Presiden bongkar. Lihat sawit kita. Ini bukan harga sawit. Yang tadi. Ini harga dunia 27.000. Harga Indonesia ekspor 14.000. Marah nggak mahasiswa ini kalau dia tahu ini? Dijual murah. Sumber daya alamnya. Marah nggak? Ya jangan terbalik-balik marahnya. Marah nggak kalau ini 14.000 kemudian di luar negeri ini dijual 27.000. Ini namanya under invoicing. Maksudnya begini, anak-anakku. Supaya ada bekal Anda nanti memimpin. Ini harganya 27.000, tapi dari Indonesia dijual 14.000, tapi yang beli di sana adalah perusahaannya sendiri yang mengekspor, sehingga tidak kena pajak. Tahu nilainya yang hilang? Tidak banyak, 16.000 triliun selama 30 tahun. Nih, inilah yang ditakuti negara lain, karena ada pemimpin, sosok pemimpin berani melakukan revolusi segala sektor. Dan ini, aku buka aja datanya. Saya sudah izin beliau. Pak, aku buka. Mahasiswa harus tahu. Karena mahasiswa adalah memimpin nanti melanjutkan pembangunan ini. Kita ini cuma 5 tahun. Sudah itu kita selesai. Saya tinggal 3 tahun. Kalau tidak reshuffle. Ini reshuffle ada lagi saya dengar dekat-dekat. Tapi kalau saya, Allah yang menentukan takdirku. Ini. Mau Anda lanjutkan kehilangan ini? Saya tanya mahasiswa, mau enggak IAIN? Sampaikan 700.000 mahasiswa IAIN seluruh Indonesia. Undang saya, kita diskusi. Nggak harus kita berani mengatakan kebenaran. Ini yang ditekel beliau, tutup. Nanti sawit, kalau 600 triliun,
tiba-tiba kita jual 20 saja, 20.000 atau 27.000, itu bisa 700-800 triliun atau 1.000 triliun. Kaya nggak negeri kita? Baru satu. Langkah kedua, kami pelakunya itu belum tambang, baru sektor pertanian. Kelapa yang kita tanam di sini Gorontalo banyak kelapa aku kasih. Berapa hektar itu? Ada yang tahu? Cek. Berapa, Pak Dik? 10.000 hektar kasih gratis untuk masyarakat Gorontalo. Itu dari presiden hibah. Saya tidak tahu UIN mau ambil berapa. Silakan Pak Rektor. Aku bawa pancing, aku bawa alat pancing. Ikannya ada di Gorontalo sendiri, ada tanahnya luas. Nah ini 100 kali lipat. Dulu Indonesia ekspor ini. Kelapa dipetik di ekspor sini kan? Pak Bupati kan? Diekspor gelondongan kan? Ini harganya 1.300, 2.000. Sekarang harga kelapa naik kan? Kenapa? Kita hilirisasi. Kalau hilirisasi adalah coconut milk, ini 100 kali lipat. Itu tadi hilirisasi. Ini yang disampaikan tadi Pak Rektor. Ini maksudnya. Ini diolah semua, airnya diolah. Kita ekspor kemarin-kemarin, ini 24 triliun. Kalau kali 100, itu 2.400 triliun. Hampir satu kali APBN. Itu baru isinya. Kemudian air kelapa, tahu air kelapa? 2.400 triliun. Baru kelapa dengan air kelapa, tapi packagingnya seperti ini, itu 5.000 triliun. Dan itu tugas kita semua. Bukan sendirian tugas menteri, tugas presiden, tugas bupati. Ayo kita gandengan tangan. Mengangkat terbang ini Republik Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan kita kendalikan ekonomi dunia. Ini sudah terjadi, bukan omon-omon. Nih, Sulawesi Utara. Nih, Sulawesi Utara, pabriknya sudah jalan. Tahun ini 2, 1 di Morowali. Ini, bukan, ada Morowali 1, ini Maluku Utara. Ini Maluku Utara, ini kita ekspor. Ini kita ekspor. Akhirnya harga kelapa dunia naik. Tahu anak-anakku, China, Eropa, tidak dengan susu sapi lagi. Tapi itu coconut milk dari kelapa, santan. Tadi ada di sana percobaannya ya, Pak Prof. Ini yang diinginkan Bapak Presiden. Kalau semua dikali 100, kira-kira Anda nanti menikmati nih Republik. Kita ini sudah tua. Tapi Anda harus dibuatkan karpet merah. Kalau ada koruptor, kita sikat bersama. You tunjuk orangnya, kita beresin di depanmu. Yang salah kalau kita main-main. Tahu yang kami penjarakan bersama kepolisian penegak hukum nih, 77 tersangka. Hitung aja kalau 5 tahun, 5 kali 7, 3, ya kurang lebih 400 lah masuk penjara di pertanian. Gak boleh ada mafia-mafia pangan itu. Direktur kami penjarakan. Aku nangis tuh. Nih, dapat enggak kamu masuk? Aku sedih karena dia perempuan. Kadang aku pecat orang baru nangis saya membelakang. Aku nggak sanggup lihat. Tapi demi rakyat Indonesia aku lakukan dan itu perintah presiden. Nih. Mana fotonya? Nih. Baru dia hujat saya di podcast. Itu menteri katanya intervensi. Bukan intervensi, saya kirim. Begitu wartawan datang, gimana Pak? Aku yang kirim ke penjara, saya tanda tangan. Pemecatannya saya tanda tangan. Kenapa? Aku lakukan ini untuk mahasiswa, untuk generasi muda yang akan datang. Kita akan serah terima nanti. Ini ada, nanti Anda buka di Mbak Google. Aku hanya datang mempertegas, membuka wawasan. Itu hilirisasi. Kalau ini kita lakukan semua. Kelapa tadi 5.000 triliun. Kemudian sawit bisa 10.000 triliun. Ada gambir bisa 5.000 triliun. Baru 3 komoditas itu 20.000 triliun. Itu 7 tahun APBN Indonesia. Dan Anda yang muda-muda ini menikmati nanti. Kita rintis sekarang. Ini. Dan ini gambir kita buang. Air kelapa kita buang. Banyak kan air kelapa di Gorontalo? Sudah beda buang sebagian.
Dibuat packaging. Ya sama dengan mahasiswa, lihat coba, gagah-gagah cantik-cantik, masukin. Tapi kalau tinggal, tidak sekolah, beda tuh stylenya. Ya sama ini, packagingnya diperbaiki sedikit. Langsung harganya 40.000 satu botol. Ya, tahu anak-anakku, inilah mimpi besar Bapak Presiden. Pangan selesai, ini mimpi besarnya. Maaf karena ada menunggu di gubernuran. Nih, pangan selesai, protein, ayam, harga ayam turun, kita sudah ekspor. Biodiesel, apa itu biodiesel? Sawit ini kita ubah menjadi solar. Dan mulai minggu depan, tanggal 1 Juli, Indonesia tidak impor solar lagi, tapi mandiri, sudah berdaulat. Ini. Kemudian Bapak Presiden minta, bisa nggak jadi bensin? Alhamdulillah ada ITS. Ini bensin sawit. Ini penemunya. Kalau itu terjadi semua, dunia krisis 3, air, energi, pangan, semuanya solusinya ada di Indonesia. Terus, anak-anakku, kalau ini kita olah, lihat pertanian, kalau bergerak pertanian, kenapa kita negara agraris? Benar tadi Pak Rektor, aku dengar di penceramah kemarin, kalau mau sukses dan sustain, itu sektor pertanian kita garap. Yang lain barang habis. Kalau ini bergerak 1.900 triliun, ini kita angkat 10, nggak usah 100 kali lipat. 10 kali lipat. Ini berarti 19.000 triliun. Ini kali 10, 570.000 triliun. Di sini Indonesia superpower. Itu Bapak Presiden mimpinya dan tidak mau mundur. Memang banyak penyusup masuk. Banyak yang tidak senang ini republik kuat. Tahu waktu merdeka, ada nggak pengkhianat menemani Belanda mata-mata? Ada. Yaitu anak-anaknya, residunya masih hidup sebagian di Indonesia. Itu musuh bersama. Anak-anakku, kalau omonganku tidak sesuai, hari ini aku tinggalkan ini, turun dari sini, dan saya pulang kampung. Nggak ada gunanya saya, Allah sudah kasih, Allah rezeki. Saya masuk kota, kalau saya tidak wakafkan diri untuk merah putih, aku dosa. Dan di sana nanti kekal di akhirat. Dunia ini sandiwara, panggung sandiwara.